Baik, kita lanjut pembahasan nomor 6 KTOM Desember 2020. Terdapat papan catur berukuran 43 kali 47. Jason hendak meletakkan beberapa raja pada papan catur tersebut sehingga tidak ada dua raja yang saling memakan. Tentukan banyak maksimum raja yang dapat diletakkan oleh dua raja dikatakan saling memakan Nomor apabila 28. dua petak kecil dari kedua raja tersebut saling berbagi sebuah sisi atau titik yang sama. Nah, kan seperti ini tuh pergerakannya raja. Artinya dia satu langkah ke atas, bawah, kanan, kiri dengan diagonal. Nah, supaya dua raja tidak saling memakan, ya berarti raja yang berikutnya, yang kedua, itu saya letakkan, nah, anggaplah di sini, atau di sini, atau di sini, dan seterusnya. Jadi, kita bisa posisikan antara raja yang satu dengan raja yang lain, yang kedua itu dibatasi oleh atau berjarak setidaknya satu kotak diantaranya. Bisa yang diagonal, bisa juga yang horizontal. Jadi kalau misalkan ini ada raja, berarti 9 atau 8 kotak di sekelilingnya itu tidak boleh kita isi dengan raja kedua. Kita cuma bisa isi di luar dari kotak ini. Nah, jadi untuk yang ukuran yang besar ini kita misalkan, nah ini. Meskipun ini sebenarnya bukan 43 kali 47. Nah, peletakannya nanti itu harus berjarak. Selang-seling lah. Misalkan saya taruh di sini, di baris pertama. Nah, misalkan ini saya hapus dulu. Misalkan raja yang pertama itu kita letakkan di sudut. Nah, anggaplah di sini. Nah, maka raja kedua, kalau kita melihat di baris pertama, itu supaya banyaknya maksimum, maka itu jaraknya harus sedekat mungkin. Dibandingkan saya pilih di sini, nah maka kita lebih bagus taruh di sini. Artinya berjarak tiap dua kotak. Jadi kita isi dua kotak, dua kotak, dua kotak, dan seterusnya ke sana. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita anggap yang di baris ini itu ada sebanyak 43 kotak. Anggaplah ini ujungnya nanti di sini saya tulis dulu. Kita anggap ini ada sebanyak 43 dari ujung ke ujung. Karena ini ada sebanyak ganjil, maka posisi di ujung nanti, kotak di ujung nanti, itu yang terisi adalah yang di sudut. Nah, itu untuk baris pertama. Kita lanjut, baris kedua. Nah, karena ini di baris kedua kita tidak boleh simpan di sini, karena ada raja yang ini juga tidak boleh, karena bisa dimakan dua-duanya, yang di sini tidak boleh juga, dan semua kotak yang ada di baris kedua, itu tidak bisa kita isi. Maka kita bisa isi di baris ketiga. Nah, ada dua pilihan, yang sejajar dengan raja yang pertama, atau serong sedikit. Nah, andaikan kita pakai yang serong sedikit ini, maka nanti polanya seperti ini. Nah, sampai di sini, di ujung sini, itu nanti polanya, di ujungnya nanti ini, kita isinya itu di, kalau kan ini kita maunya kan tidak sejajar, nanti terisinya di sini. Nah, kalau kita pakai ini, maka banyaknya raja di baris ketiga itu lebih sedikit dibandingkan banyaknya raja di baris pertama. Sehingga pilihan yang tepat itu kalau sejajar. Jadi kita isinya ini sejajar, sejajar, dan seterusnya. Ini juga di baris keempat kosong, di baris kelima kita isi, dan seterusnya. Nah, tinggal kita cari berapa banyak baris yang terisi. Nah, karena di sini tadi banyaknya 43, berarti ini yang menurun sampai ke bawah sana, nanti itu banyaknya adalah 47. 47 ujungnya, karena ini lagi-lagi ini ganjil, maka nanti ujungnya itu pas di letaknya di sudut. Nah, sekarang tinggal kita hitung berapa banyak raja yang digunakan. Ya, untuk coba kita perhatikan kalau misalkan kita menggunakan 5 kotak. 5 kotak itu ada 3 raja. Kalau kita pakai 7 kotak itu ada 4 raja. Jadi kalau ada 5 kotak, rajanya itu ada sebanyak 3.
Kalau kita gunakan 7 kotak, rajanya itu ada sebanyak 4. Dan seterusnya, mengikuti pola. Artinya kalau kotaknya itu ada sebanyak n, maka rajanya ada sebanyak, ya ini kan selisihnya 2. Berarti ini barisan aritmatika ya. Bedanya 2. Tinggal kita kali 2 saja. Nah, tinggal kita pikirkan yang mana benar. Dikurang 1 kah atau ditambah 1. Oh, nilainya yang di sini ya. Berarti kita bagi 2 maksud saya. Jadi n-nya kita tambah 1 kemudian dibagi dengan 2. 5 tambah 1, 6, dibagi 2, 3. 7 ditambah 1, 8, bagi 2, dapat 4. Nah, dan seterusnya. Karena di sini ada sebanyak 43 kotak, maka banyaknya raja di masing-masing baris itu ada sebanyak 43 tambah 1 per 2. Atau jawabannya adalah sebanyak 22 raja di setiap barisnya. Nah, untuk yang 47 ya tinggal kita hitung ada berapa banyak baris. Ya 47 tambah 1 dibagi 2, kita dapat 24. Nah, sehingga banyaknya raja yang maksimal bisa kita pasang itu ada sebanyak 22 dikali 24. Atau bisa kita hitung 2 dikali 24 dikali 11. Atau 48 dikali 11 itu ada sebanyak 528. Sampai sini bisa dipahami?